warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Munasti. Saya di sini menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Teori ini lebih menekankan kepada proses belajar. Bagi yang menganut aliran kognitif, tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Lebih dari itu, hubungan antar tidak hanya itu, belajar dengan melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak hanya berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tetapi melalui mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Tujuannya, teori ini menciptakan siswa yang mempunyai kapabilitas dalam memiliki solusi dari masalah yang ada. Fungsinya, misalnya berinteraksi sosial. Dengan melakukan interaksi dengan sesama kita, akan ditantang untuk berpikir secara spontan. Hal tersebut karena kita akan melakukan bahasa berupa lisan atau gerak tubuh. Hal tersebut selain bisa meningkatkan daya kreativitas, juga bisa meningkatkan cara untuk menyelesaikan masalah. Perbedaannya, teori kognitif memusatkan pembahasannya pada kognisi atau persepsi, sikap atau keyakinan yang dimiliki oleh individu dalam menghadapi lingkungannya, dan pada teori konstruktivisme ini bisa juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Sedangkan pada teori konstruktivisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan peranan kemampuan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Penerapan dalam sekolah itu seperti teori menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyampaian pengetahuan proses kognitif bekerja tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah masalah dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya Sika Buru Ginting dari kelas Rek A PG PAUD 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik yang dianut oleh Geck dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku seseorang itu dari pengalaman. Dan ciri-ciri dari teori behavioristik ini yaitu satu, berpengaruh pada lingkungan. Lingkungan sangat penting dalam teori behavioristik. Itu misalnya dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Itu yang kedua, adanya peranan reaksi seperti guru yang mengajar pada anak muridnya. Yang ketiga itu membentukkan kebiasaan, misalnya itu dengan memberikan penghargaan saat anak itu melakukan prestasi di sekolah. Dan kelebihan-kelemahan dari behavioristik ini, yang pertama itu kelebihannya, teori ini dapat digunakan kepada anak-anak, yaitu dengan yang anak-anak yang membutuhkan peranan dari orang tua, misalnya dengan memberikan pembiasaan, yaitu dengan memberikan penghargaan secara langsung saat mereka melakukan prestasi. Yang kedua itu guru lebih jeli untuk melihat kondisi pembelajaran pada anak muridnya. Dan kekurangannya itu pembelajaran itu hanya berpusat pada guru saja dan bersifat otoriter. Komunikasinya hanya pada guru saja, dan apa yang dikatakan guru harus diikuti oleh murid tanpa murid memberikan pendapat ataupun kesimpulan dari dirinya dalam dirinya sendiri. Jadi demikianlah teori yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Airani. Saya PG PAUD Rek A 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini merupakan
suatu pelajaran yang bersifat generatif, yaitu kita dapat melakukan tindakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya kita dapat membuat atau ide-ide yang baru, dan makna dari apa yang dapat kita pelajari dari teori konstruktivisme ini merupakan suatu proses yang mengaitkan dari suatu pelajaran yang dapat kita atau yang sudah kita miliki. Misalnya kita waktu dulu SMA kita sudah belajar pelajaran misalnya bahasa Indonesia, dan teori konstruktivisme ini lebih memahami atau lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia, misalnya membangun atau menciptakan pengetahuan dengan pengalamannya. Dan menurut teori ini satu prinsip yang mendasar adalah guru. Misalnya saya sebagai guru PAUD tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa harus berperan aktif dalam belajar. Misalnya kita kasih soal gitu kan di papan tulis, lalu mereka yang aktif dalam belajar di sana. Dan seperti saya bilang tadi, kita sebagai guru harus tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa itu harus berperan aktif dalam belajar. Jadi kita misalnya memberikan soal-soal tadi kan di papan tulis, jadi mereka yang berperan aktif dalam belajar, bukan tidak hanya kita saja, namun mereka juga. Dan dari makna belajar, konstruktivisme ini adalah aktivitas yang aktif. Artinya bagi seorang siswa atau murid harus bisa beraktivitas dengan aktif dalam belajar di dalam kelas. Jadi seperti yang tadi saya bilang, siswa atau murid ini harus aktif dalam melakukan pembelajaran dalam kelas, tidak hanya guru saja, jadi siswa itu juga. Jadi sekian dari saya menurut teori konstruktivisme. Terima kasih.